Shalom saudara, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 10 ayat 22 hingga ke 27 dengan tajuk ini, suara siapa yang Anda dengar? Mari kita baca dari ayat 22. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Demikianlah firman Tuhan. Nah, orang-orang Yahudi mendesak Yesus mengaku dirinya Mesias. Yesus mengesahkan kebenaran itu. Yesus juga mengesahkan kesetaraannya dengan Allah Bapa. Namun, mereka tidak mau percaya kesaksian Yesus. Nah, lihat soalan edisi ini. Ada sesetengah orang Yahudi yang telah percaya kesaksian Yesus, tetapi ada sebahagian yang belum percaya. Bagaimana ada orang yang percaya, tetapi ada yang tidak percaya? Yesus berkata dalam ayat 25 dan 26 ini, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Mereka yang percaya adalah karena mereka telah melihat perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan. Kalau sebelum ini dari bab 5, Yesus telah melakukan mukjizat, menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Dan lepas itu bab 6, Yesus melakukan satu lagi mukjizat, memberi makan kepada 5.000 orang. Dan dalam bab 9, Yesus melakukan satu lagi mukjizat, menyembuhkan orang buta sejak lahir. Sekarang bab 10 ini. Jadi saudara, semua perbuatan-perbuatan Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus, dan sifat-sifat Yesus, semuanya ini jelas menunjukkan Yesus adalah Mesias. Tanpa Yesus perlu memberi pengakuan sepenuhnya. Dalam ayat 25, Yesus memberitahu orang-orang Yahudi, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya." Kamu tidak percaya. Yesus telah memberi penjelasan yang cukup kepada mereka tentang siapa dirinya. Namun, mereka memilih untuk tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya adalah karena mereka telah memilih untuk tidak mau percaya. Nah, bukan karena mereka tidak tahu. Mereka ada cukup pengetahuan. Mereka telah melihat. Mereka telah mendengar kesaksian tentang Yesus. Tetapi mereka tidak mau percaya. Maka masalahnya bukan masalah pengetahuan, tetapi masalah hati yang menolak Yesus. Dan karena mereka memilih untuk tidak mau percaya,
Yesus berkata mereka tidak termasuk domba-domba Yesus. Sebab kalau ikut ayat 27, ayat seterusnya itu, domba-domba mengenal gembalanya dan domba-domba itu mendengar suaranya dan akan mengikut gembalanya. Apabila seseorang telah memutuskan untuk tidak mau mengakui Yesus sebagai penyelamat, maka dia tidak akan dapat menerima Yesus sebagai anak Allah yang ilahi. Nah, itulah sebabnya sampai hari ini ada golongan tertentu yang tidak boleh menerima hakikat bahwa Yesus adalah Tuhan dan menganggap Yesus sebagai manusia biasa sahaja. Jadi saudara, petikan ini menunjukkan kepada kita bahwa barang siapa yang telah mengenal Yesus, yang telah mendengar kata-kata Yesus, tidak boleh berdiam diri. Ia harus membuat keputusan. Sama ada menerima Yesus atau menolak Yesus. Nah, keputusan kita akan membawa kesan yang sangat penting. Karena ia menyentuh tentang keselamatan kita dan bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita selepas itu. Nah, kita teliti sekali lagi ayat 27 ini, sangat luar biasa. Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya saudara, sekiranya kita mengambil keputusan untuk percaya Yesus, kita akan mengikutnya. Ya, seperti domba-domba yang selalu mendengar suara gembalanya dan mengikut gembalanya. Nah, gembala yang baik akan memelihara dan membimbing domba-dombanya. Gembala yang baik tidak akan membiarkan apa-apa kejahatan pun yang akan menimpa domba-dombanya. Ya, sebab domba-domba itu adalah miliknya. Gembala yang baik pasti akan jaga domba-dombanya dengan baik, kan? Ya, gembala yang baik akan sentiasa membawa domba-dombanya ke padang rumput yang segar. Dan domba-dombanya akan sentiasa mendengar suara gembalanya. Kalau domba itu terpesong dari suara gembalanya, apa yang akan terjadi? Domba itu akan menjadi sesat dan akan berada dalam keadaan bahaya kalau sendirian. Sebab domba itu haiwan yang lemah juga. Nah, begitulah juga bagi kita yang telah memutuskan untuk percaya Yesus. Yesuslah gembala kita yang baik. Amin. Kita akan mengikut Yesus. Kita akan memberi perhatian kepada kata-katanya. Yes. Kita akan mengarahkan telinga kita kepada kebenarannya. Kita akan dengar suaranya. Dan dengan itu kita akan hidup dalam kesetiaan mengikut Yesus dan ketaatan melakukan perintahnya. Ya saudara, selagi kita hidup menurut perintahnya, kita berada dalam jalur yang selamat. Jadi saudara, suara siapa yang kita dengar hari ini? Ada banyak suara. Ya, suara dari TV, suara dari radio, suara dari sosial media, suara dari iklan, Shopee, Lazada, suara dari kawan-kawan, suara dari teman-teman, keluarga, termasuk suara kita sendiri. Ya, apa yang kita dengar itu, itulah yang akan membentuk pola pemikiran kita. Jadi sangat penting suara apa, suara siapa yang kita dengar setiap hari. Sebab suara itulah yang akan bermain-main dalam otak pemikiran kita. Seperti satu tape recorder kan. Nah, itu yang akan membentuk pemikiran kita dan membentuk karakter kita juga. Dalam Roma 10 ayat 17 berkata ini. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, perhatikan ayat ini. Perkataan pendengaran diulang 2 kali. 2 kali diulang perkataan pendengaran. Dan ini membawa maksud pendengaran yang berterusan. Ya, apa yang kita dengar setiap hari. Dan apa yang kita sedang dengar
Apa yang kita dengar berulang-ulang. Ya, dan perhatikan juga dalam ayat ini, pendengaran kita dikaitkan dengan iman kita. Bermaksud, pendengaran kita akan menentukan iman kita. Jadi saudara, suara siapa yang kita dengar setiap hari? Suara siapa yang kita dengar? Nah, itulah yang akan menentukan sama ada iman kita itu akan menjadi semakin kuat atau iman kita itu akan menjadi semakin lemah. Suara siapa yang kita dengar? Apa yang kita sedang dengar? Apa yang kita dengar berulang-ulang, suara yang bermain-main dalam otak pemikiran kita. Ya, jadi saudara, sekiranya kita mau menghidupkan iman kita, menyemangatkan iman kita, supaya iman kita terus bernyala-nyala. Apa yang kita harus buat ialah kita harus mengarahkan telinga kita, mengarahkan hati kita, perhatian kita kepada firman Tuhan. Kita harus mengisi hidup kita dengan apa yang membangunkan iman kita, ya, yang memperbaharui pemikiran kita dengan kebenaran Tuhan. Ya, jangan pula suara kita sendiri yang mengawal kita. Ya, suara kita sendiri yang kadangkala membuat kita bimbang, yang membuat kita takut, yang membuat kita senang gelisah. Ya, maka itulah sebabnya sangat penting kita memperbaharui pemikiran kita selalu. Ya, memperbaharui pemikiran kita selalu dengan firman kebenaran. Ya, firman kebenaran supaya firman Tuhanlah yang membentuk pemikiran kita dan seterusnya juga membentuk perbuatan kita. Haleluya. Ya saudara, kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah yang adalah suara Tuhan yang harus kita baca atau dengar selalu. Amin. Haleluya. Dan iman itu akan timbul. Iman akan timbul. Iman akan bangkit dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Ya saudara. Saya bersyukur untuk usaha ya dapat menerbitkan siri renungan Injil Yohanes ini. Dan terima kasih saudara kerana dapat terus mengikut siri renungan ini. Ya, sebab saya harus setia dengan usaha ini setiap minggu. Dan semakin saya mengusahakan rakaman siri renungan ini, semakin iman saya timbul, iman saya pula yang bangkit. Sebab saya sendiri harus belajar dulu firman Tuhan, merenungkan setiap ayat itu. Dan dari situ saya mendapat pengajaran-pengajaran yang sangat berharga, yang sangat membangunkan hidup saya. Saya sendiri yang diberkati. Iman saya bangkit, saya bersemangat. Ya, sememangnya firman itu, firman Tuhan itu adalah hidup dan berkuasa. It is alive, powerful. Apa yang saya belajar, itulah yang saya kongsikan. Sebab saya tahu kebenaran Tuhan itu adalah benar dan boleh memberkati orang lain juga. Amin. Jadi saudara, sangat penting kita mendengar suara Tuhan dengan membaca firman Tuhan, mengambil masa merenungkan firman Tuhan itu. Ya, supaya kebenaran Tuhan itu betul-betul meresap ke dalam jiwa kita, mengubah hidup kita, dan memperbaharui pemikiran kita. Dan dengan itulah kita dapat bertumbuh dan menjadi matang. Amin. Ya saudara, kita harus berusaha. Harus ada disiplin. Supaya ini menjadi satu tabiat biasa. Suatu kebiasaan setiap hari bagi kita untuk mendengar dan membaca firman Tuhan. Dengan itulah kita akan mudah menolak suara-suara lain yang coba mempengaruhi kita, memperdayakan kita, menjatuhkan kita, bukannya membangunkan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memuji namamu, menyembahmu. Ya Engkau Allah Bapa yang termulia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Barang siapa yang telah mendengar firman kebenaran tentang Yesus tidak boleh berdiam diri. Sama ada ia percaya Yesus atau menolak Yesus. Ya Bapa, berikan kami iman
untuk terus percaya Yesus. Dan kepada kami yang percaya, kiranya kami akan terus mendengar kata-kata Yesus dan mengikut Yesus. Ya Bapak, kiranya pengajaran hari ini mendorong kami semua untuk memberi perhatian yang lebih sungguh-sungguh kepada firman-Mu, membaca firman-Mu, mentaati firman-Mu, mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, berikan kami hati yang lebih merindukan suara-Mu dari suara-suara dunia. Kami harus belajar mengutamakan Yesus, mengutamakan kerajaan-Mu. Ya Bapak, ini bukan usaha yang senang bagi banyak orang percaya. Tapi kami berdoa, Tuhan sekarang kami berdoa, ya Bapak, tolong kami untuk dapat hidup dalam penyerahan dan pengabdian yang sepenuhnya kepada Yesus Tuhan. Dan membangunkan diri kami di atas dasar iman yang paling suci dalam Yesus yang benar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.